bahwa pekerja informal adalah termasuk pekerja yang harus mendapatkan perlindungan dari negara. Sapu lidi itu kalau diikat jadi satu kan mau dipotong nggak bisa, kalau sendiri-sendiri itu kan klek-klek gitu. Jadi itu selalu kita selalu kita ungkapkan kepada teman-teman bahwa ayo bersatu, ayo bersama-sama, ayo berjuang bersama-sama, karena kalau sendiri-sendiri nggak bisa gitu. Kadang rame dapat banyak, kadang sepi dapat dikit. Dan sekarang itu dampak dari online. Dari online itu kita itu pendapatan menurun lagi. Gitu. Cukup drastis turunnya. Iya, soalnya online, pasar tradisional jarang yang datang. Dapat gaji. Enggak kan? Ada gaji dari Allah. Subhanallah. Halo teman-teman, balik lagi di Ngobrol Bareng Invit. Kita paham bareng. Aku Andi. Aku Wahid. Oke, Mas Wahid, kita hari ini mau ngobrolin apa nih, Mas Wahid nih? Kita akan ngobrol terkait dengan perempuan pekerja informal. Nah, ngomong-ngomong tentang perempuan pekerja informal, Mas Wahid, kemarin kita nih ngobrol-ngobrol nih di kantor nih, ngomongin tentang buruh gendong. Karena kan buruh gendong ngomongin juga kan kita bagian dari pekerja informal kan. Betul. Tapi lucunya karena kita malah mikirnya itu jadi tukang jamu, Mas Wahid. Karena sama-sama gendong gitu ya. Iya, makanya. Nah, sebenarnya hari ini kita udah kedatangan tamu jauh-jauh dari Jogja. Betul, kita kedatangan tamu 2 orang. Pertama Mbak Sariroh, Direktur Eksekutif Yasanti. Lalu Mbak Suratmi dari Paguyuban Sayuk Rukun. Mbak Sariroh, boleh sedikit memperkenalkan diri? Oke, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Sariro, saya Direktur Yasanti atau Yayasan Anissa Swasti yang bekerja sejak lahirnya tahun 82 itu mendampingi pekerja perempuan. Pada akhir-akhir ini Yasanti fokus pada pekerja informal. Kenapa? Karena jumlah pekerja informal itu lebih banyak daripada formal, khususnya perempuan. Betul. Pekerja informal itu banyak ditempati oleh perempuan. Nah itu menurut saya sangat penting untuk kita fokus mendampingi, termasuk yang kita dampingi adalah perempuan pekerja rumahan yang membawa pekerjaannya di rumah. Kemudian ada pekerja UMKM mikro yang kecil, kemudian ada perempuan buruh gendong. Nah saat ini saya bersama Ibu Buruh Gendong dari Jogja mendampingi langsung di acara ini. Mbak Suratmi, silakan Mbak Suratmi. Terima kasih, saya Suratmi, Buruh Gendong Pasar Yogyakarta ya. Saya bekerja sudah 14 tahun. Sejak tahun berapa itu berarti? Sejak tahun 2012 saya masuk. Ya, begitu. Jadi buruh gendong ya. Oke, selamat datang nih ya buat tamu-tamu kita. Minum dulu. Siapa nih yang mau minum? Silakan Mas Wahid, mau nuangin tuh katanya tuh ya. Ya boleh. Di sini juga ada snack-snack gitu ya. Kita minum dulu supaya lebih enak, lega. Nah, cukup. Haus bilang. Silakan. Nah mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol ya, Mas Wahid sambil nuangin kopinya. Ke saya mungkin kayaknya belum nih Mas ya. Baik. Oke, sambil kita Mas Wahid nuangin kopinya, kita mau ngobrol nih Mbak Riro nih. Kenapa sih kita penting gitu ya buat ngobrolin pekerja informal khususnya perempuan nih gitu ya. Karena pekerja informal itu belum ada perlindungan sosialnya, Mbak. Jadi pekerja informal itu dianggap oleh negara adalah pekerja mandiri. Jadi dia tidak pernah ikut dibahas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan secara khusus gitu, tidak pernah. Maka Yasanti merasa itu perlu bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu harus dibahas tentang pekerja informal. Bagaimana perlindungan sosial yang baik untuk pekerja informal tersebut. Nah seperti itu, maka kami tetap konsen untuk membahas tentang pekerja. Karena jumlah pekerja informal kan banyak dan jenisnya macam-macam ya Mbak. Sekarang ada sekarang pekerja online perempuan, kemudian ada pemulung perempuan, kemudian ada juga petani juga dimasukkan dalam pekerja informal, dan pedagang kaki lima itu kan juga banyak. Termasuk juga di pasar itu kan hampir semua perempuan itu juga dianggap pekerja informal. Jadi memang Mbak penting Sariro. gitu ya. Kalau kita lihat di data BPS itu tahun 2024 itu lebih dari 50% pekerja itu pekerja informal. Dan sebagian besar itu perempuan.
Iya. Jadi kalau Yasanti punya concern besar terkait dengan pekerja perempuan atau perempuan pekerja informal, saya kira ini bentuk perhatian yang luar biasa. Ya, Yasanti tetap konsen itu karena memang sejak lahirnya itu kita memang mendampingi pekerja perempuan. Fokus ke pekerja perempuan. Ya, Jadi pekerja perempuan. Tantangannya agak lebih besar daripada ketika kita bekerja dengan perempuan tidak bekerja gitu ya. Jadi ini memang apa yang kita lakukan itu memang benar-benar bagaimana pekerja informal ini benar-benar mendapat perhatian dari negara khususnya. Betul. Ya bahwa ini warganya gitu harus diperhatikan gitu. Tadi Mbak Riro ngomong ya bahwa pekerja informal itu lebih banyak juga dilakukan oleh perempuan. Betul, gitu. Tapi sebenarnya kita juga pengen tahu ya apa sih yang melatar belakangi sampai orang jadi memilih khususnya perempuan ya untuk bekerja di sektor informal gitu. Nah, pada awalnya orang memilih pekerja informal itu karena ada beban ganda yang sudah terlebar di perempuan, di mana dia bekerja itu bisa dilakukan di rumah, bekerja itu bisa dilakukan sambil melakukan pekerjaan domestik gitu. Nah, tapi di tengah perjalanan bahwa sebetulnya mereka sama-sama bekerja, maka harus ada keseimbangan gitu ya. Nanti bisa teman-teman buruh gendong bisa bercerita bagaimana proses untuk memberi kepercayaan kepada suaminya untuk bekerja bersama, juga melakukan pekerjaan domestik dan lain-lain. Nah itu juga melalui proses kami memberikan pendidikan, termasuk ada pendidikan gender, ada advokasi juga, bagaimana dia bisa melakukan advokasi hubungannya dengan pekerjaannya gitu. Iya, memang kalau kita bicara perempuan pekerja informal itu juga kita bicara terkait dengan beberapa pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah tangga dan dianggap sebagai bukan pekerjaan, seperti mengasuh. Iya. Itu dianggap bukan pekerjaan dan karena itu sering tidak mendapatkan upah. Nah, saya kira kita memang perlu meluaskan pandangan terkait dengan pekerjaan informal itu macam-macamnya dan bagaimana perempuan terlibat di sana, gitu. Iya. Seperti mungkin contohnya buruh gendong ya. Kenapa kok perempuan memilih sebagai buruh gendong? Karena jumlahnya buruh gendong di Jogja itu tahun lalu hampir 400-an ya. Tapi semua ada perempuan, Bu? Mayoritas perempuan. Karena kalau jumlah laki-laki bekerja gendong yang laki-laki itu hanya berapa persennya, jadi sekitar ada 20 orang dari 200 orang. 200-an ya? 5% kira-kira. 5% dari perempuan itu baru laki-laki. Nah, kenapa mereka memilih gendong? Dan ibu-ibu itu sekarang sudah mencintai dia sebagai buruh gendong. Karena dia merasa dia nggak punya latar belakang sekolah yang tinggi. Kalau jadi buruh gendong tuh nggak ditanya kamu lulusan apa, apa yang penting kamu gendong dapat uang. Tidak memerlukan skill khusus gitu ya? Tidak, dia pokoknya punya kuat secara fisik gitu. Dan mereka kan juga butuh uang secara langsung. Kalau gendong dapat uang nanti pulang bisa membiayai keluarganya. Jadi dia itu menjadi pahlawan keluarga buruh gendong itu. Mungkin juga Mbak Ratmi juga bisa cerita nih ya, gimana nih berdasarkan pengalamannya kenapa jadinya perempuan juga orang-orang memilih gitu ya untuk jadi buruh gendong itu. Ya betul kata Bu Sarirah ya. Menjadi anggota buruh gendong itu tidak harus memakai ijazah atau apa. Cuma tidak dibatasi usia juga. Ada usia yang sampai 70-80 tahun gitu? Ada, sampai sekarang masih gendong. Yang paling muda umur berapa? Sekitar 39 tahun. 39 sampai 70-80 tahun ya? Iya. 83 masih. 83 tahun. 80. Jadi range umurnya itu antara 39 sampai 39 sampai 83 tahun ya. Wow. Tidak harus memakai jasa, tidak dibatasi usia dan juga upahnya itu langsung, Mbak. Begitu selesai menggendong kita langsung dibayar. Iya, langsung dibayar. Jadi pulang bawa uang, tidak seperti buruh-buruh lainnya yang harus menunggu 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan. Berapa bayarannya itu, Mbak Surat? Oh ya. Sekali gendong itu ya kalau 50 kilo ke atas itu 4.000 sampai 5.000. 4 kilo, 40 kilo, 4.000. Untuk 50-60 kilo? 50 kilo ke atas 4.000 sampai itu dari 50 sampai 100 kilo itu 4.000 sampai 5.000. Siapa yang menentukan harga itu? Kita buruh gendong dulu kan bayarnya cuma sedikit.
Kadang 2.000, ada 3.000 yang ngasih. Kenapa nggak minta 10.000 atau 15.000? Ya nanti kesepakatannya kita itu kalau sekali gendong gitu ya nggak ada yang belanja dong. Oh, Maksudnya pernah nggak nyobain 100 kilo tuh? tidak kuat saya. Saya ini yang fisik-fisik itu kurang kuat, apalagi di atas 50 kilo itu berat sekali. Tapi mungkin juga sebagai gambaran ke teman-teman gitu ya, yang diangkut itu apa gitu kan? Iya, Mungkin juga teman-teman nggak tahu iya, juga ya iya, yang iya. diangkut itu seperti Apakah apa aja termasuk sih angkat gitu ya? Orang gitu. Kalau kita buru gendong itu aslinya berjumlah yang aktif itu 388. Sekarang ya. 388 orang. Terus dampak dari sakit gendong karena membawa berat itu ada 38 orangnya. Yang kami angkut atau yang kami gendong itu ya ada buah, ada sayur, ada sembako. Itu Buah, dari sayur, sembako ya. dari dalam parkir ke masuk ke pasar, ada yang dari pasar ke parkiran begitu. Membawakan barang para pedagang itu iya, ya. para tengkulak gitu. Para tengkulak, iya. Saya pernah bawa 1 kintal juga pernah, 1 kilo itu. Kenapa Mbak Suratmi 100 memilih kilo. pekerjaan yang begitu berat itu? Ya karena keadaan ya, ekonomi keluarga kami kan dulu ini sangat susah ya. Untuk menambah-nambah ekonomi keluarga itu saya bilang sama suami, Pak, nek aku melu gendong karo Mbak Yu oleh ora, saya sampai gitu kan. Oh, Mas sudah ada saudara yang bekerja di Iya, kakak Budi Gendong? saya. Oh, iya. Pas itu ke rumah saya terus saya tanya sama suami, lah, kowe kok nek abot-abot kuat ra gitu kan. Nah, saya bilang, ya nanti dulu toh, yang sidik-sidik sih, saya Dicoba gitu. dulu Dicoba gitu dulu ya. gitu. Iya. Nah, waktu itu kan anak-anak pada sekolah semua minta sekolah. Nah, cuma yang cari cuma 1. Suami saya jadi kan nggak cukup. Iya, Jadi iya, saya iya. ikut ke Jogja, ikut gendong. Oh, Anaknya sudah sarjana. anaknya sekarang udah kuliah, lulus, udah kerja gitu ya. Iya, alhamdulillah. Dulu itu karena saya itu dulu waktu cerita saya dulu ya, masih kecil itu saya mau sekolah itu nggak boleh sama orang tua karena nggak ada biaya. Iya. Jadi saya simpan anakku yang sekolah sok ben saya gitu kan. Iya. Ternyata itu anak saya sekarang sudah jadi sarjana dua-dua. Wah, keren banget tuh. Tapi juga mungkin bisa cerita ya Mbak, sejak kapan gitu, di usia berapa mulai jadi buruh gendong gitu dan seperti apa gitu ya situasinya gitu. Kita juga pengen tahu, kalau tadi kan kayaknya ada turun-temurun gitu ya. Ini kan juga sebuah Mungkin perjalanan bisa yang saya bantu sebelum kompleks Mbak gitu Raya ya. gitu ya. Silakan Mbak Jadi Sariro. karena kalau dulu kan pasar induknya itu di Beringharjo ya semuanya. Oke. Jadi dulu itu sampai sekarang menjadi Taman Budaya itu dulu pasar induk Jogja. Nah akhirnya kan ada renovasi tempat terus sebagian dipindah yang ke Giwangan sama Gamping yang buah sama sayur itu. Nah akhirnya kan memang buruh gendong mengikuti pedagang yang sebagian ikut, pindah sebagian ke pindah Giwangan, sebagian nah. ke Gamping. Nah kalau Gamping, tipikalnya saya lihat di Beringharjo, mulai Beringharjo kalau dulu buruh gendong yang saya sering ngobrol gitu, ada yang mulai bekerja mulai 14 tahun, bahkan sudah ada yang kerja sampai 60 tahun, 64 tahun. Terus bekerja mulai usia 14 tahun gitu? Iya, sudah ada usia yang anak ya? masih anak-anak, karena dulu kan memang zaman dulu ya Mas ya, belum ada upaya untuk hak anak, belum ada yang pekerja anak, itu belum ada waktu itu. Maka mereka masih sangat kecil ngikut ke pasar gitu, terus ngikut gendong. Dan juga dulu berdasarkan hasil penelitiannya ya Santi juga ya, kenapa buruh gendong itu di Jogja ada, waktu itu juga ada ini Mas, Mbak, ada kerajaan itu loh, abdi dalam. Jadi kalau abdi dalam itu kan membawakan barang itu, kalau membawakan barang orang itu sudah kebahagiaan tersendiri bagi mereka gitu. Mbok dibayar sedikit aja nggak masalah gitu. Nah itu menjadi budaya yang akhirnya turun temurun gitu. Jadi terus ya lama kelamaan dari yang nggak dibayar menjadi dibayar dan kalau di Beringharjo itu memang yang diangkut beda dengan di Giwangan ya. Di Beringharjo itu ada kayak selain beras ada kerupuk mentah, ada emping, nah itu kan juga berat. Nah itu kalau di Beringharjo itu karena kan pasarnya juga sudah mengarah ke modern ya. Nah itu kan lantainya menjadi lantai 3. Nah karena ada pelatihan advokasi dari Yasanti waktu itu,
ada teman buruh gendong yang sudah bisa membuat MOU. Wow. MOU sendiri, ditulis sendiri. Nanti kalau ada pedagang dia nego. Kalau satu lantai 50 ke atas 10.000. Nanti kalau di lantai 3 13.000. Itu sudah ada. Memang nggak banyak tapi sudah ada yang membuat kesepakatan Jadi seperti itu. bisa gitu. melakukan negosiasi gitu ya. sendiri, bargaining sendiri untuk agar dia bisa meningkat gitu. Betul, itu jadi penting memang tidak bisa disamaratakan, tapi sudah mulai ada yang mulai bargaining seperti itu. Jadi karena memang yang di bawah juga berat kan gitu. Jadi mereka negonya itu harus kalau aku enggak kamu kasih itu ya enggak tak bawa kan gitu. Saya sudah berani kayak mungkin gitu. perlu diluaskan di Giwangan, Iya, sebetulnya sudah gitu barang. juga Cuma kan sudah. kadang-kadang kesepakatan di antara teman-temannya itu membuat Beda, itu. Ada yang kalau di Beringharjo kita pernah pelatihan mengundang kepala dinas pasar untuk bagaimana kalau kita bikin kesepakatan bersama untuk harga. Ya, Tapi ibu-ibu sendiri yang khususnya yang tua-tua menolak karena khawatir khawatir laku. nanti saya tidak laku kalau nanti ada yang mereka milih yang lebih muda yang tua enggak. Nah kayak gitu kalau disamakan ada seperti itu, maka pendidikan itu tetap terus kita lakukan meskipun yang bisa melakukan nego itu belum banyak, tapi kita terus tetap di kelompok itu selalu didiskusikan bagaimana mereka bisa bargaining sampai ke situ gitu. Tapi itu ada yang memang merasa takut nanti kalau dinaikkan takut nggak dipakai. Nah itu juga perjuangan juga terus yang harus dilakukan. Iya. Mbak Suratmi sebagai pekerja buruh gendong gitu ya. Iya. Apa tantangan yang selama ini dihadapi? Apa sih kalau tadi bicara katakanlah sebagian soal suka, pasti ada bicara duka. Apa dukanya menjadi seorang pekerja buruh gendong? Ya cerita. Saya sendiri ya, dulu pas musim hujan itu lantainya kan licin ya. Ya. Saya itu pernah jatuh, kaki saya ketimpa satu peti jeruk itu 60 kilo. Dua-duanya kesleo, bengkak semua, tidak bisa jalan. Harus ke rumah sakit berarti Bu ya? Harus ke rumah sakit, belum punya BPJS. Jadi saya harus pulang ke rumah itu tidak bisa naik bis soalnya tidak bisa jalan. Harus dijemput pakai motor sama anak saya terus berobat di rumah karena tidak punya BPJS itu. Soal BPJS ini, apakah sekarang berarti semua pekerja perempuan buruh gendong punya BPJS? Kesehatan. Ya sebagian. Sebagian BPJS kesehatan atau Ada di BPJS rumah. ketenagakerjaan? Ke BPJS ketenagakerjaan sudah sebagian ada. Banyak sudah ada yang masuk walaupun kita bayar sendiri. Bayar sendiri ya? Bayar sendiri, mandiri. Karena tidak kontrak dengan siapapun ya? Iya. Kita BPJS mandiri. Mandirinya itu hanya di jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian. Itu bagian dari BPJS ketenagakerjaan berarti? Iya, BPJS bayarnya ketenagakerjaan. 16.800. 16.800 per bulan. Itu semuanya sudah? Belum semua. Belum semua. Ada yang mau, ada yang belum. Maka yang tidak mau kenapa itu? Ya karena mikir-mikir hasilnya. Nanti kalau hasilnya dipotong segitu itu sudah terasa. Soalnya kan hasil kita nggak pasti. Kemampuannya merasa nggak mampu. Nggak mampu. Padahal 16.800 ya? Bagi Mas. Iya, maksudnya mereka berarti itu pendapatannya bagi mereka itu dikurangi segitu aja sudah terasa. Iya, betul. Maka upaya yang dilakukan Yasanti, kita bekerja sama dengan kayak filantropi kita untuk tahun ada beberapa tahun yang lalu itu pernah dapat dari Natasha Skincare itu dapat 300 orang untuk buruh gendong bayar itu selama 6 bulan. Tapi kemudian dihentikan karena Natasha sudah harus berpindah ke orang lain. Menurut BPJS Ketenagakerjaan memang harus berpindah, maka kita cariin lagi tahun kemarin tuh dapat 50 orang dari Rumah Sakit Panti Rapih. Nah, tahun ini naik alhamdulillah jadi 80 orang untuk dibayari oleh Panti Rapih. Itu dan beberapa waktu yang lalu ada buruh gendong yang memang sakit. Akhirnya meninggal dan itu bisa diuruskan dapat jaminan 42 juta untuk keluarganya yang ditinggalkan. Nah kalau untuk BPJS untuk keselamatan kerja beberapa kasus juga ibu-ibu pernah kecelakaan kerja
dan kita klaimkan dapat gantinya juga gitu. Nah itu pentingnya. Cuma memang kalau kita menyadarkan kepada ibu-ibu kan kita selalu bilang 16.800 itu kan cuma sedikit gitu ya. Tapi menurut mereka banyak gitu. Karena pendapatannya juga tidak banyak. Ya, tidak pasti. Rata-ratanya berapa tuh? Tidak pasti. Mbak Surati tadi cerita satu gendong cuma 4.000, 5.000. Iya. Oh, Kalau di itu rata-rata 1 bulan berapa untuk? Iya. Nggak pasti. Dia bisa sampai 100.000 karena gendongnya bisa Sehari. 25 kali. 25 kali. 25 kali. 100.000 untuk mendapatkan jadi 25 kali Gendong. untuk Itu harus Gendong. berat semua. Dan itu harus berat semua. 50 ke atas. 50 kilogram ke atas teman-teman. 100.000 Iya, satu betul. bulan. Itu jamnya juga panjang. Oke. Jam kerjanya juga panjang. Itu dari jam berapa? Dari jam 3 pagi sampai jam 11. 11 siang. Oke. Terus habis zuhur ke pasar lagi, nanti sampai maghrib baru pulang. Gitu. tiap hari. Iya. Ada kalau orang di kantoran libur 2 hari. Ada orang libur sehari. Mbak Suratmi libur Nggak seminggu. ada libur. Tidak ada libur. Kalau pas di pasar ya harus pergi ke pasar. Karena kalau libur tidak dapat. Tidak Ya, dapat dapat uang. Ya. Biasanya kalau 1 bulan gitu suka pulang baru istirahat nanti ke pasar lagi begitu. Ya. Itu yang bagi yang kos. Tapi kalau yang di Beringharjo beda lagi. Iya, beda lagi. Beringharjo itu kan pasarnya pagi sampai sore. Oh. Jadi gitu. jam 9 sampai jam 4. 4. Meskipun ada yang jam 2 pagi itu biasanya mereka tidur di emper toko. Ada yang Itu ada tidur yang di ada emper sekitar 15 orang itu tidur di emper Tidak toko. punya kos Tidak. kontrakan itu. Tidak, dia nggak mau kos karena dia ngejar jam 2 harus di pasar. Kalau kos nanti telat. Keduluan temennya menurut mereka gitu. Itu orang asli Jogja atau pendatang? Kulon Progo. Kulon Progo. Kulon Progo. Banyaknya Kulon Progo. Kalau di Beringharjo itu mayoritas Kulon Progo. Pulang Ada yang pergi. naik bis pagi, ada yang bisnya itu macam-macam, ada yang bis jam 5, ada yang bis jam 8, ada terus nanti pulangnya juga ada yang jam 2, ada yang jam 4 gitu. Jadi memang berbeda kalau di Giwangan itu karena pasarnya 24 jam, ada teman-teman yang kos. Tapi kalau yang enggak kos kayak di Bantul itu datang pagi, sore sore pulang. pulang. Kalau sampai gitu. tidur di emperan, kita bicara soal kesehatan dan juga soal keamanan ya. Iya. Perempuan-perempuan tidur di Emper. emper dan pasarnya apakah terjamin keamanannya atau gimana? Jadi begini, kalau tidur emper itu karena di Beringharjo ya, kita sudah mencoba untuk ya memberikan kesadaran untuk tidak tidur di situ, tapi mereka memilih di situ karena nanti nggak nutut jamnya gitu. Terus upaya yang kami lakukan ya kita mencarikan untuk menjamin kesehatannya itu ada sumbangan kasur, selimut, bantal kayak gitu biar di emperan itu. di emperan tetap di emperan karena itu di emperan BRI. Kita sudah pernah nego di aulanya pasar ya. Iya. Tapi karena itu aula dikunci itu nggak boleh gitu ya. Terus termasuk kamar mandi. Dulu dia cari kamar mandi susah, tapi kemarin berapa bulan ini sudah boleh memakai kamar mandinya pasar yang itu sebetulnya kamar mandi agak elit menurut mereka, tapi akhirnya kita coba tembus di dinas. Akhirnya boleh dan asalkan dibersihin. Nah, justru sekarang yang bersihin itu malah guru gendong. Itu yang membuat agak lumayan lah, nggak jauh juga dari tempat kamar mandi sampai tempatnya itu. Jadi itu ada emperan bank itu di belakang pasar. Itu memang pernah terjadi kasus-kasus kekerasan. Kalau yang apa di gitu? itu enggak sih. Aman ya? Aman, Oh, aman. oke. Karena ya sudah banyak yang memperhatikan ya. Iya, Jadi iya, kan iya. enggak. Kalau persoalan godaan dan lain-lain justru dulu waktu teman-teman masih belum berani nolak itu justru dari kalau super truk, jawil-jawil dan lain-lain. Pelecehan dulu ya? pelecehan. Iya. Nah, dulu nggak berani teman-teman. Tapi kalau sekarang Sekarang udah berani gimana Mbak ngomong. kalau melawan? Melawannya ya mata enteng gini ya. Iya. Enteng. Karena- Nggak Iya. boleh itu Nggak nanti boleh. saya laporkan kayak gitu. bagus. Sudah berani sekarang. Sudah berani. Ya, ada Sudah berani. pelatihan Ria Santi gitu untuk Ya kan ada pelatihan menguatkan- gender ya. Pelatihan Kita ada gender. pelatihan gender, ada pelatihan advokasi, ada public speaking juga ada, bagus biar sekali dia itu. bisa bernego, biar dia bisa kalau di depan DPR mereka sudah ngomong sendiri, Pak. Iya, iya, Mas. iya. Jadi kalau ada kayak tadi ceritanya tentang dia terpleset itu, sekarang sudah
nggak sampai kayak gitu. Teman-teman itu sudah umpamanya ada yang nggak aman bagi mereka, dia langsung lapor ke lurah pasar. Iya. Pak, tolong diperbaiki, itu membahayakan fasilitas kerja kita. Iya, Nah betul, itu betul. teman-teman Penting sudah itu. berani Iya. untuk Menyampaikan kayak langsung gitu. kepada Iya, dulu ya. namanya lurah pasar ya. Iya. Nah, Lurah pasar. Dulu kita Pak Lurah, dari Bu Yasanti Lurah. ya, yang ngajari advokasi bahasa Iya, kerennya ya. iya, iya. Itu sampai terpleset itu tidak ada pegangan untuk itu, kan nggak ada jalan yang licin, ada tangga gitu ya. Itu kita minta ke lurah pasarnya, ke lurah pasar nggak dikasih, kita ke dinas pasar, ke dinas pasar nggak ada, kita ke DPRD, terus kita bareng-bareng gitu. Kalau dulu kita ngomong sendiri-sendiri tidak bisa. Jadi di paguyuban itu kita ngomong bareng-bareng sama, itu bisa terdengar ya sama orang terdekat dulu. Iya, Ya, terdekat dulu ya, pedagang dulu. Soal bayaran tadi, dulu kalau ngasih itu 2.000, 3.000 begitu. Karena terus teman-teman sepakat harus 5.000 ya, kalau 50 Iya, kilo iya, ke atas iya, iya. harus 4.000 ya gitu. Iya. Kita nego. Itu gendong berapa jaraknya untuk 5.000 atau 4.000? Itu Yang ya 50. lumayan jauh dari dalam pasar 200 meter, 300 meter. ada, Lebih kayaknya. Oh, lebih. ada. Tapi kalau tinggi banget Ada. lebih. Oh, itu ya. Iya. Mbak Suratmi, Mbak Sariro. Tadi kita banyak bicara terkait dengan kira-kira lurah pasar. Ya. Ada sebagian soal DPRD. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pemerintah daerah gitu, apakah ada kebijakan khusus dari entah pemerintah provinsi atau pemerintah kota gitu yang memberikan perlindungan gitu? Gini Mas, dulu buruh gendong itu tidak dianggap sebagai profesi gitu. Iya, iya. Nah setelah ada perjuangan teman-teman pokoknya sudah mulai berani, sering Tahun berapa mulai advokasi. perjuangannya itu? Ya kalau Yasanti itu kan mendampingi sudah mulai tahun 92 nih. Oh, Tapi oke, iya. 92. paguyuban itu Lama lama sekali. prosesnya. Iya. Paguyuban itu menjadi kuat justru setelah gempa. Karena pasca setelah gempa gempa itu. itu kita minta Gempa 2006 Nah, ya. kita Iya, iya. minta disahkan paguyuban itu. Jadi tadinya kan cuma kelompok saja. Oh, Nah, oke. ketika dibentuk paguyuban, kita minta cap dari kelurahan bahwa ini sah, ini organisasi yang sudah disahkan oleh Iya, pasar gitu. Ini kayak serikat pekerja gitu ya. Ya, hampir SK sama ya, dengan dapat SK dapat dari- SK. Oh, ada SK-nya. Pekerja dapat Iya. SK dari Lurah pasar. pasarnya, iya. Lurah pasar masing-masing. Sudah Nah, kemudian disahkan. kan dari ketika dia sudah punya SK menjadi kuat, jadi mereka jadi berani. Umpamanya Iya, kayak iya, advokasi yang dilakukan teman-teman di pasar ya. Kalau di Beringharjo itu ada sampai sekarang dikasih sentong endong-endong namanya. Apa Itu itu? kantor. Kantornya oke. buruh gendong yang nggak besar, cuma sekitar 2 meter. Iya, iya, 2 kali 2 mungkin. Ya, segitu di bawah tangga kecil lah pokoknya. Tapi itu bisa untuk pertemuan, Ya, ya, untuk betul. pertemuan. Ada sekretariat kemudian- ya. Ya, Tempat kumpul. Iya. kumpul. Iya. Ada juga kalau ganti baju, Ya, kalau betul, ada betul, yang betul. mau agak nggak enak Dan badan. bisa keroan itu di bisa situ gitu. kan. Iya. Keroan biasanya kan Iya. di lapak biasanya. Iya, Nah, dulu di dengan lapak kan adanya itu dilihat kan orang. Dilihat orang. Iya. Nah, terus kalau di Beringharjo juga sekarang boleh kalau menggunakan aulanya dinas pasar yang Iya, berkapasitas 200-an itu kalau untuk kegiatan bersama. Oh. Jadi karena jumlahnya di Beringharjo itu banyak ya, jadi boleh menggunakan aula dan teman-teman itu sudah boleh tinggal pinjam sama Iya, iya, iya. satpam aja gitu. Iya, iya, Kemudian di Giwangan juga sudah Diperbolehkan juga. pakai aula, bahkan kalau Giwangan setiap saat boleh dipakai ibu-ibu Iya, dan iya. ada satu ruangan di aula itu sebagai sekretariatnya ibu-ibu buruh gendong, ada seperti itu ya. Nah, sebagai yang dari pemerintah itu sekarang sudah di dalam Undang-Undang Pasar pasal 3 itu sekarang buruh gendong sudah dianggap warga pasar. Warga pasar. Itu juga keberhasilan. Undang-undang pasar. Ya, ada Undang-Undang Ada ya? Pasar Rakyat di Jogja itu. Undang-undang pasar Pasar Rakyat. Ya, itu di Peraturan daerah mungkin maksudnya. peraturan Iya. daerah. Oh, peraturan Oke. daerah. Jadi Iya, iya, kan iya. tadi dari daerah toh. Iya, betul. Nah, itu peraturan daerah akhirnya dia sudah dianggap menjadi warga pasar. Iya, Nah, iya. implikasi dari itu kalau di Giwangan khususnya itu kalau ada rembuk pasar itu Itu buruh sudah gendong sudah dilibatkan, dilibatkan. Bahkan dia Oke. buruh gendong sudah berani minta dikurangi jumlah bebannya. bebannya. Ya. Nah, Iya, kayak iya. gitu. Ya mungkin Mbak Ratmi bisa cerita kalau caranya untuk ngomong ke rembuk pasar itu seperti apa gitu. Iya. Iya, pernah saya diundang itu menghadiri pertemuan triwulanan buruh gendong dan warga pasarnya, terus buruh gendong dilibatkan ya. Saya bilang gini,
saya mau mohon ini untuk yang mengepak barang atau dagangan itu jangan sampai 80 kilo ke atas. Ya, Nah, ya. kalau 80 ke bawah oke kita bawa gitu, masih kuat gitu. Iya, oke. Soalnya buruh gendong sekarang itu sudah umurnya sudah Semakin tua-tua. Betul. Yang muda cuma sedikit ya gitu. Oh. Terus ditanggapinya ya kok tak gendongke wong lanang no kayak gitu kan. Nek digendongke wong lanang sing enteng ya tak gendong sik kayak gitu kan gitu. Iya. Terus saling ini ya, saling. Iya, ini rapat lah. Iya, rapat namanya rapat. Dinamikanya Ya. Terus sing lanang buruh lanang gini. Aku nggak mau nek enteng tok gawa sing abot kon gawa aku kayak gitu kan. Ya udah sepakat 80 kilo ke bawah aja gitu ya gitu. Supaya Terus semua juga bisa. Nah, iya, semua terus pedagang ya wes nek semono ya wes 80 ke bawah wae gitu. Iya, Sekarang iya. 80 ke bawah itu 5.000 ya gitu. Kalau 50 ke bawah 4.000 ya gitu. Terus kita nego itu dan sekarang sudah itu kan dilakukan. kalau rapat pasar ya. Iya. Tapi pemerintahnya sendiri sempat memberikan fasilitas atau misalnya gini, ketika ibu-ibu gendong itu kumpul ya sederhananya dibelikan snack lah Ya, atau enggak. misalnya ada apa lalu Enggak butuh Ada konsumsi. Iya itu sederhana ya, apalagi butuh hal-hal tertentu lalu pemerintah oke, kita fasilitasi gitu. Enggak. Bahkan kalau perlu BPJS kesehatan misalnya gitu enggak ya. Enggak. Tapi pemerintah ini kita bersyukurnya itu dapat tempat untuk pertemuan ya. Iya, karena itu aula, penting ya. Pertemuan di pasar itu di ya. pasar itu Iya, ada. iya. Di Wangan sudah dapat itu dan dapat ruangan yang untuk kita itu ganti baju, itu namanya shelter ya, Shelter. untuk istirahat gitu. Dan juga kita ke Lurah Pasar minta pegangan itu jalan yang licin gitu, ada Iya. besi yang itu untuk pegangan kalau pas kita jalan gitu dikasih sama Oke, lurahnya oke, gitu. oke. Kalau konsumsi nggak mungkin. Nggak dikasih. mungkin. Nanti Mas Karena Wahid nggak bisa ada nyediain dana. konsumsinya buat rawatnya. Iya kan ruangnya udah ada nih. Ya, ini kan serikat pekerja ya, serikat Iya. pekerja dan harapannya pemerintah daerah mau provinsi atau kota itu juga memberikan dukungan. Iya. Memberikan dukungan itu bisa macam-macam. Iya. Termasuk misalnya kalau tadi lebih banyak kita bicara soal BPJS ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan terkait dengan kematian, kecelakaan gitu ya. Tapi kalau orang sakit perut, orang masuk angin, orang apa yang keseharian itu Pegel-pegel, suka sakit belakang ya. Ya, itu gimana dong fasilitasinya itu? K3 ya, kita tahu K3 loh sebenarnya Ya, sudah Wah. bagus itu, keren itu. K3 itu diajari dari narasumber yang didatangkan oleh Yasanti. Iya. Tapi sebenarnya itu tahu kita ngangkat lebih dari badan kita, berat badan kita itu tidak boleh. Iya. Tapi kita langgar Iya. demi cuan. Demi cuan. Iya gitu. Nah iya kalau sakit gitu gimana? Kalau sakit gini ya kita pijet atau Ya, dia artinya mengeluarkan uang sendiri. Iya kalau pijetnya nggak sendiri. Kalau ke itu kan ada BPJS. Kesehatan itu dari rumah. BPJS-nya bayar sendiri. Bayar sendiri gitu. Ya dengan pendapatan yang tidak besar. Iya. Untuk Bu Suratmi itu kalau maksa satu hari 25 kali ngangkut itu dapat 100.000. 100.000 itu kalau diambil 100.000 kalau Sehat, kerja sehat. terus 1 bulan 3 juta kira-kira gitu. Ya enggak sampai 3 bulan. Nah, sampai 1 bulan ya teok lah. Jadi kira-kira Tewas. kalau kita bayarkan Tidak setiap hari dapat 100. Tidak setiap hari. Tidak pasti hasilnya. Oke. Kadang Apalagi rame sekarang dapat pasar banyak. Oke. Kadang sepi dapat dikit. Iya. Dan sekarang itu dampak dari online. Iya, iya. Dari online itu Iya. kita itu pendapatan menurun lagi. Gitu. Cukup drastis turunnya. Iya, soalnya online pasar tradisional jarang yang datang. Iya. Tapi ini dari Yasanti ngasih ini. Pemeriksaan. Enggak, itu loh Bu, kan kita dikasih itu suruh dapat dari lain, hasil dari lain. Ada pelatihan-pelatihan. Latihan dari usaha lain. Contohnya dapat dari ada yang jual jus, ada yang jual baju, ada yang Mbak jual Suratmi makanan. kemudian bisnis lain juga. Iya. Ada. Ada ya. Ada. Jadi oke, tidak oke. harus menggendong tok gitu Iya, kan, iya, dapat iya, yang iya. lain Iya, gitu. karena kalau gendong saja hasilnya kan kecil sekali. Iya. Jadi gini, Yasanti sudah berupaya
sedemikian rupa untuk bagaimana sih ibu-ibu juga selain kan sekarang itu apalagi setelah pandemi selalu mengeluh pasar sepi gitu ya. Nah kami melakukan beberapa pelatihan untuk peningkatan kapasitas ekonomi. Ada yang kalian mau jualan atau apa, yang sudah jualan ditingkatkan apanya. Bahkan waktu itu kita identifikasi usaha ekonominya apa. Habis itu kita juga kasih latihan digital marketing karena kan kalau tadi keluhannya digital marketing juga. Iya, Ada jadi jualan online kita juga. digital marketing. Bahkan waktu pandemi itu ada yang teman dari Beringharjo itu jualan wedang uwuh dan sampai sekarang masih dikerjakan sangat berhasil. sangat Itu berhasil. juga, tapi tetap dia tidak mau meninggalkan gendongan. Tetap gendong. Karena dengan gendong juga dia punya partner untuk jualannya. Iya, Nah, seperti itu. Jadi, meskipun sudah jualan bagus, dia teman-teman itu merasa, Mbak, kalau jualan itu kan nggak mesti laku. Tapi kalau gendong kan pasti aku dapat duit kalau pulang. Nah, dia nggak mau meninggalkan pekerjaan menggendongnya, tapi dia juga tetap berusaha untuk menambahkan penghasilan dari jualannya. Kayak mereka kan kemarin juga ada yang just tip. Terus sekarang kan bagaimana Just tip nggak cuma ke Bangkok aja nih. Iya. Jadi di pasar Keranggan ini ada pasar Keranggan itu pasar di tengah kota yang jam kerjanya itu cuma pagi sampai siang. Nah itu ada beberapa teman itu yang melayani just tip itu agak lumayan. Jadi kalau ada belanjaan jadi catering gitu ya, belanja jam 3 itu dia sudah WA belanjain ini nanti dibelanjain, dikumpulin terus diambil sama orangnya. Itu juga hasilnya lumayan karena dia mendapatkan dari just tip itu. Saya juga. Nah ini juga just tip. Membuka just tip. Usaha lainnya Mbak Suratmi selain gendong gitu, gendong gitu. Jasa ini belanjain. Just tip juga. Just tip. Orang WA atau telepon ke Mbak Suratmi. Saya cariin jeruk, semangka atau apa gitu, nanti tinggal dia ambil. Terus pembayarannya gimana? Dia bawa uang, saya bayarkan dulu. Nanti saya diopah. Transfer dulu? Enggak. Just tip, model-model just tip. Jadi nanti dibeli dulu. Jadi habis itu dibayar. Enggak harus pakai uang, pakai ngomong saya sudah dipercaya di sini. Oh, beda. Ini just tip lebih progresif. Iya, ini keren ini. Berapa Mbak upahnya untuk jasa titip ya? Oh ya, kadang-kadang dikasih 25.000 gitu. Satu orang ya? Iya. Satu hari bisa berapa orang? Ya kadang 2. Oke. Ini artinya dari mulut ke mulut apa gimana nih maksudnya? Oh ada orang just tip, si ini just tip. Sudah kenal. Enggak, sudah kenal kita sama Sudah sering gendongi. Mungkin dengan digital marketing dibuka. Iya, jadi dulu pas kita ngajari digital marketing itu kan ada WA bisnis. Nah, betul. Sudah diajari WA bisnis, kemudian ada yang bikin IG. Ada yang pokoknya saya lihat sekarang teman-teman itu karena saya selalu lihat story-nya, itu isinya juga sudah menawarkan dagangannya. Ya termasuk mungkin just tip-nya siapa yang mau nitip belanjaan kayak gitu dan kita juga ada pelatihan literasi digital ya Mbak ya. Itu untuk bagaimana penggunaan handphonenya mereka itu secara maksimal, tidak hanya sekedar untuk kadang-kadang cuma main-main, tapi bagaimana itu bisa digunakan untuk penambahan pendapatan. Itu semua dikoordinasikan di dalam sayap rukun itu ya? Iya betul. Ada koordinatornya. Jadi begini, ya Santi itu kan bikin 4 pasar. Iya. Di 4 pasar itu semua pasar ada mana saja? Pasar Beringharjo, Giwangan, Gamping, sama Keranggan. Itu semua ada paguyuban sayur rukun buruh gendong. Cabang-cabang jadi ada semua ada struktur organisasinya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Dan jalan itu struktur itu ya? Jalan. Berfungsi ya? Berfungsi. Mereka itu ada pertemuan rutin setiap bulan itu rapat pengurus sama rapat reguler. Kalau rapat pengurus ya hanya pengurus tok ngomongin apa yang sudah kita lakukan bulan ini, apa yang kita lakukan rencana besok bulan depan itu selalu. Kemudian kalau pertemuan reguler ya ini semua ada usaha bersama Mas. Itu bulanan juga? Iya itu 1 bulan. Jadi setiap pasar itu minimal dua kali pertemuan. 1 bulan. Nah yang reguler itu kegiatannya itu termasuk ada simpan pinjam kayak prakoperasi gitu ya. Simpan pinjam, terus ada pinjaman barang. Nah itu kalau di pasar Giwangan ini sudah sangat hebat, perputarannya itu sudah 170 juta.
Satu pasar di Dan saya Giwangan bendahara. itu. Nah, Wah. Sambil dimakan nih Mbak. Ayo, Ini di Beringharjo itu Giwangan. 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 Oh. Giwangan. Oke. Sambil dimakan. Ayo. Iya, terima iya, kasih. iya, Kalau iya. Giwangan 24 jam ya. Iya. Giwangan Yang 24 Beringharjo jam. itu sampai sore aja ya. Iya, sampai sore aja. Tapi ya kita selalu terkonek karena ada paguyuban sayur rukun DIY. Iya. Jadi paguyuban sayur rukun DIY itu terdiri dari pengurus di 4 pasar. Oh, dikumpulkan jadi Membentuk satu. satu Lalu ada DIY. koordinatornya juga gitu. Ada Iya. ketuanya juga, ini termasuk ketua Ketua 2. DIY. Oh, oke. Nanti setiap 2 bulan sekali mereka pertemuan di Yasanti. Ketua-ketua gitu itu dapat gaji itu. Enggak. Enggak kan? Ada gaji Ditunjuk? dari Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Mereka sudah kesepakatan untuk sebetulnya kalau aturannya bisa di itu, tapi mereka kesepakatan Nggak mau, untuk nggak tidak usah. mau karena nanti kan juga dapat ketika ada pembagian SHU Iya. terakhir itu kan dari mereka juga untuk mereka gitu. Iya, iya. Ini ketua dipilih. Iya, Ketua dipilih dipilih mereka. sama teman-teman. Selamat sudah Demokratis. terpilih. Jadi well organized gitu ya. Iya. Oh, oke. Tapi tadi kita ngobrolin tentang, wah sudah mulai berani gitu ya. Ketika dilecehkan gitu, wah mau gimana gitu ya. Tapi saya pikir ini adalah proses panjang ya Mas Wahid pasti ya. Iya, betul. Seorang perempuan yang tumbuh besar yang malu ketika mau ngomong aja malu dan sampai mampu mengadvokasikan kelompoknya gitu ya. Mungkin punya pengalaman sampai akhirnya dapat pencerahan itu, oke. Kayaknya saya udah berani gitu. Itu gimana prosesnya? Saya juga pengen tahu gitu ya. Prosesnya lama sekali ya, dari Yasanti ternyata itu. Oke. Dari dulu itu saya masuk tahun 2012 itu belum tahu apa-apa saya. Pokoknya kerja gitu aja ya. Yang penting kerja itu, kerja aja masih takut sama teman-teman, masih ini ya, pada ini serem rasanya ya. Kenapa tuh? Kan rebutan gawan gitu Mbak, rebutan gendongan dulu rebutan masih kerjaan. itu. Kerjaan. Tahun itu masih tidak tertata ya. Ya, belum Belum ini. ada paguyuban itu. Sudah tapi Oh, sudah? belum ini banget Belum lah gitu. kompak. Belum Belum kompak kompak, iya. Belum Iya, guyup Iya, ya. belum guyup. Terus tahun 2013 itu saya ikut sekolah di Yasanti namanya Sekolah Buruh Gendong. 2 tahun saya sekolah itu bersama 25 Apa itu sekolah buruh gendong itu? sekolah 2 buruh tahun. gendong. Itu dari 4 pasar itu. Dari 4 pasar, ceritanya 4 isinya. 4 pasar itu Beringharjo, Giwangan, Keranggan dan Gampeng itu dari apa aja? isinya itu kita di cara ini jadi pertama gender itu apa Wah, gitu ya. pada zaman itu Belum tahu apa itu. sesuatu yang asing ya. Iya, saya belum tahu sama sekali ya, bingung. Iya, iya. Oh, gender Apa gitu. ya? Terus kesetaraan gender itu apa? Ternyata itu ini pekerjaan itu harus bareng-bareng ya kalau di Iya, keluarga. betul, Itu nggak betul. tahu. Dulu saya terus kong pasar, ijek kon ngumbai, ijek kon sekarang iya, sudah iya. berbagi suami Bisa saya, ngobrol anak sama saya. suami, kita harus berbagi tugas loh. Iya, Nah, kira-kira ya, gitu. ya terapkan dari sekolah Bekerja Yasanti. sama yang tadinya Ya. kerja sendiri. Iya, Iya. harus bareng-bareng ini tidak aku saja, harus semua ikut. Ah. Anak saya juga saya ini. Padahal sekarang udah tahu ya. Dulu kamu masak, aku nyuci, kamu masak gitu kan. Dibagi itu dari Yasanti. Terus naik lagi jadi pelatihan ini bicara itu ya, public speaking. Terus pelatihan siapa kita itu dulu nggak sadar kita itu siapa. Terus itu dikasih tahu kalau kita itu ternyata buruh gendong. Buruh gendong itu pekerjaan yang halal, nggak usah malu gitu loh. Sebelumnya emang mikirnya siapa? Nah, dulu malu ya kalau ditanya tetangga itu, kamu kerjanya dia Bu? Heeh. Oleh pasar kono. Lah kerjanya apa? Ya pokoknya melu uang dagang ya gitu kan. Kalau sekarang bangga saya. Bangga. Jadi buruh gendong. Aku bisa hasil, aku bisa tak gonjek olah anakku ya gitu. Betul. Oleh pemerintah sudah diakui di Jogja. gitu Iya. ya. Dan di pasar juga Udah diakui bersuara warga. juga diterima gitu Iya. ya. Bahkan bisa negosiasi dengan pedagang yang Yang- ingin dibawakan barangnya Iya. gitu ya, dan hasilnya juga selama ini ya Iya. cukup lah. Iya, Memang Tidak semua harus Tidak sama semua. suami saya Betul, ya. Bareng-bareng. iya, bareng-bareng. Semua harus bareng-bareng. Tapi setidaknya- Abot tenteng pokoknya wong loro ya Iya, gitu ya. iya, betul. Saya jadi pengen bahasa Jawa juga. Nanti Iya, Mas Wahid iya, terjemahin ke aku. Iya. Bagus itu. Iya. Jadi ya memang tidak mudah. Yang namanya advokasi, yang namanya Betul. memberikan pendidikan itu tidak mudah. Tapi
Yasanti bisa melakukan. Jadi gini, Yasanti itu ono duit apa ora ono duit tetap menemani mereka. Iya, Jadi iya, iya. kekuatannya itu justru di organisasi itu ya. Kalau orang Jawa bilang itu kan kalau sapu lidi itu kalau diikat jadi satu kan Iya, mau iya. dipotong nggak bisa, kalau sendiri-sendiri itu kan klek-klek gitu. Iya, iya, Jadi itu iya. selalu kita Dipatahin lebih mudah kalau sendirian. selalu kita ungkapkan kepada teman-teman bahwa ayo bersatu, ayo bersama-sama, ayo berjuang bersama-sama, karena kalau sendiri-sendiri nggak bisa gitu. Jadi kami ingin tetap kalau ditanya mereka udah Yasanti pergi, jangan Bu, kami masih perlu Yasanti gitu ya. Akhirnya kita mencoba untuk ya udah kita sama-sama untuk memperjuangkan gitu, karena advokasi itu tidak bisa berhenti gitu. Kayak umpamanya perjuangan terakhir itu toilet gratis untuk empat pasar harusnya, tapi yang baru dilakukan di Mringharjo. Tadinya itu kan mereka harus ke kamar mandi itu bisa sehari bisa 5 sampai 6 kali, itu harus 10.000 kan. 5 sampai 6 sekarang kali. baru akhir tahun kemarin itu ada karena ada wali kota baru yang memang perjuangannya dari kita Yasanti menegonya itu sejak dia sebelum jadi wali kota, terus dia akhirnya berjanji itu, terus janjinya kita tagih dan akhirnya sekarang di Beringharjo khususnya sudah mendapatkan toilet gratis. Ya, ini penting. Jadi dukungan dari pemerintah juga bisa kita dapat gitu ya. Giwangan juga kita tetap perjuangkan, tapi memang menurut mereka karena ada renovasi masih dipertimbangkan begitu. Ya. Jadi tetapi pemerintah daerah itu menyambut ya. Iya, memberikan respon yang positif. Respon yang positif. Penting di situ. Iya, karena juga tidak henti-henti. Buruh gendong itu berjuang. Iya. Suaranya tidak henti-henti gitu. Sana ke sini. Energinya luar biasa, keren ya. Yasanti berusaha sekuat tenaga. Mau ada duit, mau tidak ada duit, kita konsisten untuk mendampingi pekerja perempuan di UMKM, di pekerja rumahan maupun di pekerja buruh gendong. Teman-teman, ibu-ibu yang ada di buruh gendong juga, meskipun hasilnya tidak banyak, tetapi dilakukan terus-menerus tekun gitu. Dan ketika keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja saat ini, lalu ada upaya untuk mencari atau mengalokasikan waktu untuk membuat pekerjaan yang baru, digital marketing dan seterusnya. Tetapi saya kira karena buruh gendong itu adalah bagian dari pekerjaan yang sah dan itu warga negara juga punya hak untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kira-kira gitu ya. Beberapa hal tadi sudah disampaikan Mbak Sariro dan Mbak Suratmi terkait beberapa dukungan. Nah, tetapi memang kalau kaitannya dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya, sekiranya masih menjadi tanggungan sendiri. Nah, kita mungkin memang teman-teman di Yasanti ya, teman-teman di buruh gendong perlu upaya lebih keras gitu untuk mendorong pemerintahnya gitu agar dukungannya lebih besar lagi. Ke depan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Yasanti untuk memastikan semua? Yasanti tetap kebetulan kita itu punya di Jogja itu punya namanya Jampi. Jampi itu jaringan jaringan advokasi memperjuangkan pekerja informal. Itu Jampi itu awalnya dulu yang menginisiasi Yasanti. Terdiri ada dari buruh gendong, perempuan pekerja rumahan, terus pekerja UMKM aja, sekarang ada pekerja migran, ada PRT, termasuk pekerja rumah tangga masuk di situ, ada juga pekerja online. Terus kita beberapa waktu ya kita ada diskusi kemarin sih, kita berharap karena itu mandiri ya, berharap kita tetap terus memakai Jampi itu memperjuangkan pekerja informal itu. Jadi, itu khusus perempuan, Jampi itu? Sementara kemarin perempuan, tapi kita tidak menutup kemungkinan ada teman-teman informal untuk masuk di situ laki-laki. Jadi sudah mulai sih ada pekerja kemarin ada pekerja pariwisata. Kapan Jampi itu? Jampi itu tahun 2016, 10 2017. tahun ya? Iya, dan kami terus memang ya karena waktu itu kan PRT bikin sendiri ya, tapi PRT tetap di Jogja menjadi satu bagian dari Jampi. Maka kalau kemarin kayak menyikapi ada undang-undang PRT itu, nah kita Jampi langsung kita bikin diskusi untuk
bagaimana kita mengawal implementasi undang-undang PRT itu. Nah, itu kita juga mendukung itu. Nah, itu terus kita diskusikan dengan teman-teman dan jadi bagaimana pekerja informal ini benar-benar ada yang memikirkan gitu. Karena kan belum banyak orang memikirkan tentang pekerja informal. Sampai ada pertemuan 2 bulan sekali ya Bu? Ada 2 bulan sekali. Jadi selain pertemuan Sayuk Rukun tadi ada pertemuan Jampi gitu ya? Ya kalau tapi Jambi itu kan karena tidak hanya di mitranya Yasanti aja. Jadi kan ada NGO lain yang juga. Ada berapa NGO yang gabung di situ? Ibu? Jadi ada Yasanti, sekolah PRT Tunas Mulia, kemudian ada disabilitas juga, kemudian ada Rifka Anissa, ada IDEA juga, ada Mitra Wacina, hampir sekarang bertambah. Ada yang beranda migran itu khusus yang migran, terus ada yang khusus organisasi migran juga ikut. Jadi kemarin tuh kita dalam rangka My Day itu semakin banyak anggotanya karena kita ngadain acara My Day di depan DPR. Meskipun polisinya lebih banyak yang datang daripada orangnya. Tapi kita mulai pembukaan My Day itu dengan yoga. Jadi kita ada yoga bersama. Pendekatannya lembut kita ya. ada Sekalian high rocks nggak? High rocks bareng gitu ya. Yoga bersama. Yoga lembut. Habis itu orasi. Jadi Ya. masing-masing teman-teman pekerja informal dikasih kesempatan untuk orasi apa yang diperjuangkan dan ada wartawan yang datanglah meliput. Banyak gitu. yang hadir waktu itu. Alhamdulillah Banyak banyak. ya. Ya, kebetulan hujan jadi agak waktu tempatnya terbatas tapi nggak apa-apa. Tapi ya polisi sih katanya hanya melindungi aja. Menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ada yang bilang polisinya gini, saya juga pekerja ya Mbak. Wah kalau gitu nanti tak suruh orasi loh, melayu deh. Tapi ini menurut Mbak Riro tadi ya, diskusinya selalu dilakukan, kemudian pertemuan-pertemuan terus dilanjutkan gitu. Menurut Mbak Riro sendiri, apa hal yang cukup penting ketika kita membicarakan tentang kebijakan terkait dengan perempuan pekerja informal gitu ya? Ya kalau bisa juga, kan kemarin yang kita perjuangkan terakhir itu tadi Mbak yang tak omongkan sejak awal. Jadi bagaimana dalam kalau nggak salah Oktober itu ada pembahasan tentang Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Oktober ke tahun depan, tahun ini. Nah kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Jogja juga DIY untuk bagaimana dalam pembahasan itu pekerja informal masuk. Kebetulan kita bermitra dengan dinas itu agak ada 1-2 orang yang mendukung kita gitu selalu dan dia memasukkan itu. Iya Mbak, ini nanti saya bawa ke pembicaraan itu bahwa bagaimana pekerja informal itu masuk dalam pembicaraan tentang Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Karena selama ini ketika bicara tentang Undang-Undang Tenaga Kerja itu hanya formal. Informal tidak pernah masuk dalam pembahasan. Nah, maka yang dilakukan Yasanti dengan beberapa diskusi akhir-akhir ini, kita workshop diskusi itu bagaimana pekerja informal itu dimasukkan dalam pembahasan Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Pembahasan peraturan daerah gitu ya? Peraturan tidak hanya daerah, ini nanti pusat. Undang-undang tenaga kan di DPR pusat. Maka kemarin teman dari Dinas Tenaga Kerja sudah dia saking mendukungnya Yasanti sampai dia bikin tesis juga tentang itu dan dia akan membawa itu ke DPR pusat untuk menjadi bagian dari pembicaraan bahwa pekerja informal adalah termasuk pekerja yang harus mendapatkan perlindungan dari negara. Iya. Pekerja informal kita sangat banyak, tetapi teman-teman yang fokus ke nggak banyak. Advokasi pekerja informal tidak banyak. Iya. Dan kalau kita bicara perempuan, sebagian besar pekerja informal itu perempuan. Iya. Dan sebagian besar pekerja informal perempuan ini bahkan dibayar dengan sangat rendah atau bahkan malah tidak dibayar. Pekerjaan-pekerjaan pengasuhan di. Iya. Jadi dianggap ya sudah itu kan pekerjaannya itu ya sudah memang bisa itu peran dilakukan kamu. oleh perempuan. Tidak dihargai, itu peran kamu seolah begitu. Itu memang sesuatu yang harus Ya, pekerjaan perawatan itu memang harus ditegaskan juga bahwa itu perlu juga dihargai dan lain-lain gitu karena memang kadang-kadang ya itu kayak ya tadi seperti Mas Sakit bilang ya itu sudah tugas perempuan seolah-olah nggak dibayar nggak apa-apa padahal sebetulnya kan dia punya nilai tinggi juga kalau dia tidak melakukan pengasuhan dia kayak buruh gendong kalau dia di rumah saja sebagai orang bilang ibu rumah tangga nggak digaji tapi ketika dia keluar dia bisa menjadi pahlawan keluarga kan gitu.
Tapi kalau secara spesifik nih di buruh gendong sendiri gitu ya, apa yang memang saat ini sangat spesifik dan penting untuk diadvokasikan gitu, itu apa? Iya, saya ini teman-teman sepakat itu kita pengen diakui sebagai pekerja secara tertulis oleh pemerintah ya. Biar hak-hak sebagai pekerja itu dapat ya. Dan juga BPJS itu kalau bisa BPJS tenaga kerjaan itu premi nggak usah bayar gitu. Iya. Tapi kalau di KTP ibu-ibu buruh gendong ini pengen tahu juga nih ya, di KTP itu pekerjaannya apa aja sih? Di KTP itu pekerjaannya ada buruh rumah tangga, itu kan belum ini dulu. Kalau belum mengakuinya kalau kita itu bekerja. Iya. Kalau sekarang sih sudah ada yang teman-teman ke Pak Lurahnya, ke kecamatan sampean itu mau diubah aja kerjaan saya buruh gendong gitu. Tapi nggak usah aja gitu bilangnya. Karena nggak ada pilihannya itu kan swasta, wira swasta, ibu rumah tangga gitu. Nah itu nggak masuk BPS Mas. Jadi buruh gendong itu tidak masuk data BPS. Nah dengan penjelasan tadi rendahnya upah dan lain sebagainya, terus berangkat dari kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, saya kira kriteria atau kondisi buruh gendong itu layak masuk menjadi bagian yang mendapatkan premi iuran dari pemerintah sehingga layak mendapatkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan tanpa mengeluarkan uang. Harusnya begitu. Tapi tidak dapat. Nah itu makanya ini mungkin kita pernah Mas, ya Santi pernah melakukan audiensi ke DPR dan juga pemerintah daerah ya. Nah selalu persoalannya seperti ini. Kan dia KTP-nya bukan kota. Nah, sementara nanti kita audiensi ke daerahnya, kan dia kerjanya di kota. Jadi itu selalu dilempar-lempar seperti itu. Ya meskipun kita nggak frustasi Mas, Mbak Mas, tapi kan kadang-kadang kita frustasi juga lihat pemerintah seperti itu. Tapi makanya kan kita akhirnya mencari jalan-jalan lain lah yang bisa diterobos untuk bagaimana ini tetap ibu-ibu ini menjadi sebuah bahwa dia itu pahlawan keluarga, bahwa maka sekarang juga ya sekarang itu kan dunia medsos ya. Bagaimana ya Santi untuk setiap hari itu ibu-ibu kegiatan apa saja kita up itu kan menunjukkan ini loh buruh gendong dia bekerja dia kayak gitu. Jadi untuk pengakuannya sendiri pernah dilecehkan juga sama DPR. Ya kon gak diakoni tak akoni dhewe wis gitu. Jadi kayak seolah-olah dia nggak enak gitu. Nah, sini datang-datang bareng-bareng ayo-ayo yang bilang kayak gitu kan rasanya aduh. Iya, jadi tetap bahwa sebetulnya kan kalau dia diakui waktu itu kan implikasinya kan pemerintah daerah akan menutup itu kan gitu. Ada perlindungan dari pemerintah daerah. Tapi selalu seperti itu, bertahun-tahun selalu lempar-lemparan gitu. Kalau masih satu kawasan Jogja ya, misalnya kerjanya di Beringharjo di kota, tapi KTP-nya Kulon Progo, nggak bisa. Mungkin advokasinya kemudian ke provinsi, gitu ya, karena provinsi biar sudah. Sudah ya. Kami dinas tenaga kerja itu yang kita advokasi provinsi. Dan jawabannya sama seperti itu. Ya diusahakan dari dulu diusahakan terus. Gitu. Tapi ya begitulah, apalagi sekarang nggak ada dana. Oke, dibalik cerita suka dan duka gitu ya, mungkin kita juga pengen tahu nih harapan dari masing-masing narsum kita nih Mas Wahid ya. Gimana nih dari Mbak Riroh dulu, kemudian Mbak Ratmi silahkan. Harapan kami ya bagaimana pekerja informal itu menjadi sebuah perhatian khusus juga dari negara, bahwa dari jumlah aja sudah kita lihat mereka lebih banyak dari pekerja informal, apalagi sekarang banyak pabrik tutup, banyak PHK itu larinya ke informal. Jadi bertambah lagi pekerjaan informal bagi mereka. Kalau tidak diperhatikan itu kan lucu gitu ya. Kalau kita lihat India aja sangat memperhatikan pekerja informal itu. Jadi sebetulnya Indonesia harus sudah mulai memperhatikan pekerja informal. Maka yang kenapa ada pengakuan itu dalam pengertian bahwa pekerja informal ini juga pekerja yang harus dilindungi. Kalau dia tidak dibiarkan menjadi pekerja mandiri, seolah ya sudah pekerja mandiri, nggak diakui sebagai sebuah pekerja yang menjadi tanggung jawab juga pemerintah. Nah itu yang kita tetap
kepada pemerintah ya kita tetap mengejar bagaimana pekerja informal itu menjadi bagian dari tanggung jawab negara juga gitu. Betul. Karena dia menjadi warga negara juga gitu sih Mbak. Jadi ya semoga Yasanti tetap konsisten untuk berjuang untuk pekerja informal. Kita senang itu ada lembaga seperti Yasanti gitu, Mbak Sarirah, itu memberikan harapan yang besar bagi Indonesia ke depan yang lebih baik. Amin. Gitu. Silakan Mbak, apa harapan? Kalau harapan dari saya Rukun ya, kepada Yasanti dulu, tolong jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan. Tetap temani kami supaya kami lebih pintar dan paham betul. Untuk berjuangnya itu. Untuk pemerintah tolong pandang kami kalau kami itu ada. Kalau kita mohon diakuinya sebagai pekerja secara tertulis, BPJS ketenaga kerjaan biar gratis dan juga toilet gratis buat kita semua. Tidak cuma di Mringharjo aja. Semua. Dan kepada teman-temanku semua buruh gendong, ayo tetap berjuang. Jangan menyerah, kita harus tetap berjuang makanya hidup kita supaya lebih mapan ya. Lebih sejahtera begitu. Wah, ini membara sekali nih ya jadinya. Wah, karena memang ini kewajiban negara ya. Negara itu punya kewajiban untuk menyediakan pekerjaan yang layak gitu. Perlindungan kepada warga negara, baik yang bekerja maupun tidak bekerja, baik yang bekerja formal maupun yang non formal atau informal gitu. Jadi wajar ketika Mbak Suratmi, Mbak Sarirah berharap negara itu memberikan perhatian. Memberikan perhatian itu yang yang konkret kira-kira gitu. Jangan hanya bilang oke, kita perhatikan, enggak dong. Wujudnya apa? Perlindungan kesehatan, perlindungan ketenagakerjaan, perlindungan pendidikan dan sebagainya. Karena ini penting terus kita suarakan kepada negara, kepada pemerintah. Anda harus bekerja serius dan Anda punya kewajiban untuk memastikan semua warga negara itu mendapatkan layanan yang baik, termasuk yang bekerja informal, termasuk yang perempuan, laki-laki dan apapun jenis kelaminnya itu harus mendapatkan perhatian, mendapatkan layanan yang terbaik dari negara ini gitu. Ya kita harus pastikan itu, kita suarakan terus-menerus gitu. Wah, mantap sekali ini diskusi kita nih, sangat kaya ya tentang gimana tentang buruh gendong gitu yang selama ini kita menjadi diskusi ya juga terkait dengan perempuan pekerja informal. Sekali lagi terima kasih banyak narasumber kita yang sudah jauh-jauh datang. Wah, terima kasih dari Jogja. Jogja ini kota budaya, kota apa aja. Ya, berharap buruh gendong tetap semangat untuk berjuang, melakukan advokasi juga. Semangat. Jangan patah semangat. Di organisasi harus tetap dikuatkan organisasinya biar bisa berjuang. Di tempat-tempat lain ada banyak pekerjaan yang sejenis, tetapi mengenamakan diri sebagai buruh gendong juga belum tentu mau atau bersedia menamakan itu. Suara dari teman-teman Jogja ini luar biasa, buruh gendong yang luar biasa, yang berani identitas kami ini. Dan kami butuh pengakuan dan meminta sesuatu pada negara secara konkret. Luar biasa. Oke teman-teman, demikian ya diskusi kita hari ini ya. Jadi senang banget kita bisa kedatangan tamu dan mari kita kawal bersama-sama bagaimana perempuan pekerja informal untuk mendapatkan hak-haknya. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Bareng Invit. Sampai jumpa. Dadah.